Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya, Coren. Renungan kita hari ini mengangkat tema pelayanan yang berdampak, yang mengambil bahan bacaan dari Markus 4 ayat 21-25, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah kaki gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, padanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, perumpamaan tersebut berbicara tentang pelita dan ukuran. Sebuah perumpamaan yang berbicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah ilustrasi mengenai seorang tukang kayu yang bernama Benjamin yang tinggal di sebuah kota kecil yang diliputi oleh kegelapan. Benjamin adalah seorang yang tekun dan pandai membuat barang dari kayu. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, dia memiliki hati yang besar untuk membantu orang lain. Pada suatu hari ketika Benjamin bekerja di bengkel kayunya, seorang wanita tua datang mencari pertolongan. Rumahnya rusak parah akibat badai, dan dia tidak memiliki cukup uang untuk memperbaikinya. Tanpa ragu, Benjamin mengambil alat-alatnya, dan bersama dengan beberapa tetangganya, mereka memperbaiki rumah wanita tua itu. Berita tentang kebaikan Benjamin menyebar dengan cepat di kota itu. Orang-orang mulai memperhatikan tindakannya dan menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan juga. Secara bertahap, kegelapan di kota itu mulai terang dengan cahaya kasih dan kepedulian. Benjamin tidak menyadari betapa besar dampak dari pelayanannya. Baginya, membantu sesama adalah hal yang alami dan wajar dilakukan. Namun dia tahu bahwa setiap tindakan kebaikan, kecil apapun juga, dapat menjadi cahaya bagi orang lain, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab Markus. Kisah Benjamin tersebut mencerminkan ajaran Yesus dalam Markus 4 ayat 21-25, bahwa tindakan kecil satu individu dapat memiliki dampak yang besar. Dengan perbuatannya, Benjamin menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya, mengilhami perubahan positif dan menegaskan pentingnya tindakan kasih. Dari cerita tadi ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama, bahwa kita semua diajak untuk melakukan tindakan kasih melalui perbuatan nyata baik di dalam lingkup pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan kita. Saya akan bacakan kembali ayat Alkitab yang menjadi fokus perenungan kita hari ini, yaitu dari Markus 4 ayat 21 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian." Ayat ini menyampaikan pesan yang menggugah untuk merenungkan tentang cahaya dan pengungkapan kebenaran yang tersembunyi. Di dalamnya Yesus menggunakan perumpamaan tentang lilin yang dinyalakan untuk memberikan pengertian tentang pentingnya membawa kebenaran ke permukaan dan membagikannya kepada orang lain. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah kita merawat kebenaran yang telah diberikan kepada kita? Apakah kita membagikannya kepada orang lain? Lilin yang dinyalakan dalam konteks ayat ini adalah simbol kebenaran atau pengertian yang diberikan kepada kita, baik melalui firman Tuhan, pengalaman hidup, ataupun pencerahan rohani. Ketika kita menerima kebenaran ini, kita tidak hanya diminta untuk merawatnya bagi diri kita sendiri, tapi juga untuk membagikannya kepada orang lain. Lilin yang dinyalakan tidak dimaksudkan untuk disembunyikan di bawah meja atau tempat tersembunyi lainnya, tapi untuk ditempatkan di atas kaki Dian agar dapat memberikan cahaya bagi semua orang di sekitarnya.
Dalam konteks rohani, cahaya yang diberikan oleh kebenaran memiliki daya tarik yang unik. Hal ini mampu menarik perhatian orang-orang di sekitar kita dan membantu mereka melihat jalan yang benar. Tapi untuk itu kita harus bersedia menjadi pembawa cahaya itu. Tidak hanya menerima cahaya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk memancarkannya kepada orang lain. Marilah kita merenungkan bagaimana kita memperlakukan kebenaran yang telah kita terima. Apakah kita menyembunyikannya atau membagikannya kepada orang lain? Semoga renungan ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi kebenarannya di dunia ini, menyebarkan cahaya dan kasih-Nya kepada semua orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.